Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menganalisis tentang uang dan fungsinya, pengangguran dalam perspektif Islam, dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Selaku dosen pengampu, Pak Abdul Wadud Nafis LC MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Uang sangat penting demi kelangsungan ekonomi dalam kehidupan manusia. Pada zaman modern ini tidak lepas dari uang, sebagaimana uang digunakan untuk alat tukar atau transaksi. Definisi uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu ada dua. Yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa uang logam atau uang kertas. Yang kedua uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa cek atau giro. Selanjutnya yaitu menurut nilainya jenis-jenis uang. Yang pertama uang penuh, yaitu nilai dengan barangnya itu sama, seperti emas dan perak. Yang kedua uang tanda, yaitu uang yang ada tandanya. Contohnya yaitu seperti uang 100.000. Dan di uang 100.000 itu kan ada tandanya 100.000. Yang selanjutnya yaitu fungsi asli uang, yaitu uang sebagai alat tukar. Yang kedua uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan nilai. Selanjutnya yaitu uang fungsi turunan, yaitu fungsi uang turunan. Yang pertama uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar atau transaksi, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya yaitu pengangguran dalam perspektif Islam. Definisi pengangguran yaitu pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu seseorang yang sama sekali tidak bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan. Pekerjaan terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak sesuai antar lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Contohnya yaitu seorang lulusan S1 teknik mesin belum mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya atau pendidikannya. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dan maksimal karena banyaknya pekerjaan di suatu bidang atau jenis pekerjaan tertentu, padahal sebenarnya pekerjaan ini hanya butuh sedikit orang. Contohnya yaitu dalam pembuatan boneka dibutuhkan 2 orang pekerja saja, tapi si pemilik perusahaan menjadikan saudaranya sebagai pekerja tambahan. Dengan demikian, saudara si pemilik usaha tersebut hanya tenaga tambahan atau orang ketiga, sehingga dia tidak perlu bekerja secara maksimal karena 2 orang sudah cukup untuk memproduksi boneka. Saudara si pemilik tersebut adalah pengangguran tersembunyi karena pekerjaan membuat sebenarnya bisa selesai hanya dengan dilakukan oleh 2 orang saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan musim di suatu negara. Contohnya seorang petani banyak yang menganggur pada musim kemarau karena tidak ada air untuk mengelola sawah dan akan mengelola lagi
mengelola kembali sawahnya pada musim hujan. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, yaitu para pekerja yang belum memenuhi kriteria seorang pekerja penuh. Contohnya yaitu seseorang yang bekerja paruh waktu, seperti penjaga toko baju dan penjaga konter HP. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu jenis pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu. Misalnya, sementara untuk menunggu panggilan kerja atau mogok kerja. Contohnya, seorang pekerja yang bekerja pada pabrik tekstil yang ingin pindah bekerja pada pabrik plastik dengan harapan agar bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh siklus konjungtur suatu negara yang mengalami relasi atau depresi perekonomian yang menyebabkan pemberhentian tenaga kerja akibat menurunnya permintaan barang atau jasa. Contohnya yaitu turunnya permintaan barang elektronik berupa televisi, menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Contohnya yaitu perubahan struktur perekonomian yang awalnya struktur pertanian menjadi struktur perindustrian. Akibat terjadinya perubahan struktur perekonomian, maka tenaga kerja dituntut memiliki keahlian dalam bidang perindustrian agar mampu bekerja, sedangkan petani tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang perindustrian, akhirnya menjadi pengangguran struktural. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi tenaga mesin. Karena tenaga mesin lebih cepat, mudah dan hemat biaya. Karena dihemat biaya dibanding tenaga manusia. Contohnya yaitu pengelolaan sawah menggunakan traktor akan menggeser tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang kesebelas, upah yang rendah. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total atau output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya yaitu pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah, yaitu terpaksa. Artinya seseorang yang mengalami pengangguran dengan terpaksa menerima suatu pengangguran, padahal bukan pilihan mereka menjadi seorang pengangguran, dan biasanya terjadi karena tidak memiliki keterampilan ataupun tidak memiliki modal yang dibutuhkan. Contohnya yaitu seseorang yang memiliki keterampilan menjahit, tetapi dia tidak mempunyai mesin jahit dan tidak ada modal membelinya. Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah, pilihan. Artinya seseorang yang sengaja memilih menjadi pengangguran,
tetapi sebenarnya memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain. Contohnya yaitu seseorang yang mempunyai keterampilan melukis, padahal ada perusahaan yang memerlukan seorang pelukis, tapi dia tidak mau bekerja karena malas. Selanjutnya yaitu solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mekanisme individu, yang kedua mekanisme sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam teori makro, kebijakan moneter sangat berperan untuk mengatur perekonomian nasional, karena instrumen kebijakan moneter yang mengatur beredarnya uang, mengatur keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, sehingga harga stabil dan ekonomi tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter, yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Artinya yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, mengedarkan uang, mengatur jumlah uang yang beredar supaya perekonomian berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga kesejahteraan di masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Ketika uang beredar terlalu banyak di masyarakat melebihi kebutuhan transaksi, maka akan mengalami inflasi. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesepakatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan modal. Yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab istiqoduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jika tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk memengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ikhtiyati. Yang kedua, iqnaul maknawi. Yang ketiga, nisbatul ikrot. Yang keempat, i'adatus sanadat. Yang kelima, as-suku al-islamiyah. Yang keenam, Islamic sukuk.
Yang ketujuh, al-istismar al-hukumi. Yang kedelapan, adatut tasdik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.